Salam dalam kasih Tuhan, Ibu Bapak, Saudara-saudari, apa kabarnya? Semoga di malam hari ini berada dalam keadaan baik dan bersemangat di dalam Tuhan. Dalamnya hati seseorang tidak ada yang dapat menebaknya kecuali Tuhan. Tuhan tahu isi hati seseorang. Di dalam Perjanjian Lama kita mengenal kisah tentang Daud yang dipilih oleh Tuhan karena Tuhan melihat hati Daud adalah hati seorang raja. Dan berbeda dengan kakak-kakaknya, anak-anak Israel yang lain yang dari sisi rupa dan penampakan terlihat gagah, perkasa, cocok dari sisi rupa untuk menjadi seorang raja. Namun Tuhan melihat hati dan karenanya Tuhan memilih Daud dan bukan kakak-kakaknya. Di dalam kehidupan kita, maka kita juga tidak bisa menebak apa yang menjadi isi hati orang lain. Hanya Tuhan yang tahu. Namun, menjadi hal yang penting bahwa ketika kita bicara tentang hati kita sendiri, kita dapat menyadari apa yang ada di dalam hati kita. Dan kita membutuhkan hikmat Tuhan juga untuk memahami dan mengerti apa yang ada di dalam hati kita sendiri. Origami malam ini kita akan membuat hati yang bisa dibuka dan di dalamnya ada sebuah ruang untuk kotak menyimpan sesuatu. Maka ketika bicara tentang isi hati seseorang, apa yang kita isi dalam hati kita di dalam kehidupan ini? Pembacaan firman Tuhan dari Amsal 14 ayat 33 mengatakan, "Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal." Orang bebal adalah orang yang tidak mau belajar, orang yang berhenti untuk meningkatkan dirinya, orang yang tahu hal-hal yang baik tapi memilih untuk menutup diri dari setiap hal baik itu dan tetap larut di dalam keadaan dirinya sendiri. Sedangkan orang yang berpengertian adalah orang yang mau senantiasa belajar, mau senantiasa upgrade dirinya, mau senantiasa meningkatkan diri. Dan karena itu hikmat ada di dalam hati orang yang berpengertian. Orang yang mau senantiasa belajar, orang yang senantiasa mau meningkatkan diri akan memiliki hikmat di dalam hidupnya. Hikmat ini bukan hanya sekedar kecerdasan intelektual, tetapi sebuah kemampuan untuk menjalankan kehidupan. Sebuah kemampuan untuk berefleksi, sebuah kemampuan untuk melihat makna hidup yang dijalani. Sehingga bukan hanya melihat apa yang ada di depan mata, namun melihat apa yang ada di balik kehidupan ini. Dan karenanya mari kita merenungkan tentang isi hati kita sendiri. Apakah isi hati kita adalah isi hati yang penuh dengan hikmat? Sebagai orang-orang yang mau terus belajar dan meningkatkan diri kita di dalam suasana saat ini. Situasi pandemi yang sudah 6 bulanan ini kita jalani membuat banyak hal yang tentu menjadi berubah di dalam kehidupan kita. Nah, lalu bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita menjadi orang-orang yang bersedia belajar dalam situasi ini dan menggunakan waktu kita untuk meningkatkan diri, meningkatkan karakter kita, meningkatkan keterampilan kita? Yang pasti saya rasa kita semua memiliki peningkatan di dalam kemampuan untuk menggunakan teknologi. Sekarang rata-rata orang jadi pandai untuk buka YouTube, untuk menggunakan setiap media-media sosial, media-media digital dan online untuk berinteraksi dengan banyak orang lain, bukan? Itu salah satunya. Tapi tentu ada banyak hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita tingkatkan dari kehidupan kita ketika kita menjalankan kehidupan ini. Maka kiranya isi hati kita adalah isi hati yang penuh dengan hikmat karena kita menjadi orang-orang yang berpengertian, yang mau senantiasa belajar dan meningkatkan diri kita. Origami di malam hari ini adalah tentang hati yang jika dibuka maka ada kotak untuk tempat penyimpanan. Membuat kita merenungkan apa yang ada di dalam isi hati kita. Mari kita menaikkan doa-doa kita terlebih dahulu. Untuk pokok doa yang pertama, mari kita berdoa agar Tuhan menolong setiap kita belajar hal-hal baru di dalam kehidupan ini, juga dalam situasi saat ini. Mari kita berdoa.
Pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk setiap orang yang kesulitan untuk belajar di dalam situasi saat ini. Baik karena teknologi yang terbatas, karena peralatan atau handphone yang juga kurang mumpuni, atau juga ada banyak kendala-kendala lainnya yang dialami sehingga sulit untuk belajar, khususnya mereka anak-anak yang ada di sekolah dan juga setiap orang yang mungkin juga sulit mengikuti perkembangan yang ada karena keterbatasan. Kiranya kita juga dapat saling peduli dan menolong. Kita berdoa. Pokok doa yang ketiga, mari kita berdoa untuk penanganan COVID-19, untuk kebijakan pemerintah, kerja sama masyarakat, untuk para tenaga medis, serta setiap orang yang mesti menjalankan pekerjaan mereka di tempat-tempat publik, di tempat-tempat bersama, kiranya dapat tetap terjaga kesehatannya. Kita doakan. Mari kita menaikkan doa tutup kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau senantiasa membimbing kami dalam kehidupan ini. Maka biarlah kiranya di dalam kehidupan kami dapat terus belajar hal-hal yang baru, sehingga kami dapat meningkatkan diri kami. Baik dari sisi keterampilan, dari sisi pemikiran, dari sisi kebiasaan sehari-hari. Tuhan, mampukan kami untuk terus meningkatkan diri kami. Seberapapun terbatasnya keadaan setiap kami, tapi biarlah kami selalu menemukan cara-cara untuk mengembangkan diri kami, sehingga kami dapat hadir untuk menjadi inspirasi dan kekuatan bagi banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berada dalam pergumulan kehidupan mereka karena situasi pandemi ini, di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam keseharian, di dalam ibadah dan persekutuan. Tuhan, biarlah Engkau yang terus menolong dan menguatkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk tim-tim digital yang di dalam pelayanan mereka melakukan yang terbaik untuk mengadakan ibadah-ibadah secara virtual. Tuhan berkati setiap tim-tim digital agar mereka juga dapat terus melakukan pelayanannya dengan sukacita. Mereka memiliki kesehatan yang baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk esok hari ketika kami akan beribadah di hari Minggu. Maka biarlah esok hari kami akan dapat untuk menghayati ibadah dan firman Tuhan walaupun dengan cara yang masih terbatas dan secara online. Namun Tuhan, biarlah kami tahu bahwa kehadiran Engkau tidak pernah terbatas oleh apapun. Sekalipun kami beribadah melalui media virtual, tapi sungguh Tuhan berkat dan kehadiran-Mu kiranya yang menjamah dan menguatkan setiap umat. Kami berdoa khususnya esok hari ketika kebaktian minggu online GKI Gading Indah akan mengadakan peneguhan, penatua dan pelantikan komisi. Engkau yang kiranya memberkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk Vivi dan Bobby yang hari ini melangsungkan pemberkatan nikah mereka di dalam rumah tangga yang baru. Maka kiranya ada banyak hal-hal yang dapat mereka jalankan ketika kasih sayang di antara mereka dapat semakin kuat dalam hidup ke depan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan karena kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami dan menjawab tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Origami yang akan kita buat adalah seperti berikut. Pertama, kita lipat dulu kertas kita untuk memberi jejak-jejak garis, baik dalam bentuk segitiga ataupun dalam bentuk kotak. Setelah itu kita buka kembali. Nah, sekarang mari kita mulai mengerjakan. Dari sisi segitiga di atas ini dilipat ke dalam, lalu buka kembali hanya untuk membuat jejak saja. Lalu kita lipat segitiga kecil seperti ini, lalu kita lipat lagi ke dalam dan sekali lagi sampai bertemu dengan garis tengah. Nah, sebaliknya juga demikian. Kita lipat dulu untuk membuat
jejak, lalu lipat segitiga kecil, lipat ke dalam, dan sekali lagi. Nah, jadi seperti ini. Lalu sekarang kita lihat ada garis di tengah sini. Nah, jadi sisi ini kita buka, kita pertemukan dengan garis seperti ini. Nah, yang bawahnya juga ini ada garis, kita lipat seperti ini bentuknya, lalu kemudian dilipat ke tengah. Nah, sekarang sisi-sisi pinggirnya ini kita lipat ke luar. Seperti ini, lalu kita lipat. Nah, sisi sebelahnya juga seperti itu. Sisi ke sini kita buka seperti itu. Sisi sebaliknya juga kita buka, lalu kemudian kita tutup, kita lipat ke luar segitiga-segitiganya, lalu kita lipat ke belakang. Nah, sekarang kotaknya sudah jadi, kita bisa membuka dan menutupnya. Nah, sekarang yang bagian warna putih ini kita bentuk menjadi hati. Sisi ujung sini kita lipat ke dalam, kiri kanan, lalu bagian atas kita lipat sedikit ke dalam. Ini lalu di bagian sini kita lipat ke dalam sedikit. Ini hasil jadinya, dan kita bisa membuka dan menutup hati ini. Kiranya hati kita dapat diisi dengan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Demikian untuk malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, dan selamat malam serta selamat beribadah untuk esok hari. Tuhan memberkati.